Jepang, yang dikenal sebagai negari matahari terbit, menawarkan perpaduan unik antara kemajuan modern dan keindahan alam yang menakjubkan. Begitu Anda turun dari pesawat di Tokyo, rasanya seolah melangkah ke dunia yang tertata rapi dan penuh harmoni. Secara geografis, Jepang merupakan negara kepulauan yang terdiri atas hampir 7.000 pulau, dengan 4 pulau utama, yaitu Honshu, Hokkaido, Kyushu, dan Shikoku. Iklimnya tergolong sedang, namun bervariasi dari utara ke selatan. Di utara, Pulau Hokkaido mengalami musim dingin bersalju lebat, sementara wilayah selatan beriklim lebih hangat dan lembab. Sekitar 73% wilayah Jepang berupa hutan dan pegunungan, sehingga kurang cocok untuk pertanian dan lebih banyak dimanfaatkan untuk industri serta permukiman. Keindahan alam Jepang sangat beragam, mulai dari hutan cemara subtropis di selatan hingga hutan konifer di utara. Sebagai bagian dari cincin api Pasifik, Jepang memiliki lebih dari 100 gunung berapi aktif dan rentan terhadap gempa bumi serta tsunami. Meski demikian, masyarakatnya dikenal tangguh dan sangat siap menghadapi bencana alam. Dengan populasi sekitar 128 juta jiwa, Jepang termasuk negara berpenduduk padat. Sekitar 98,5% warganya adalah etnis Jepang, menjadikannya salah satu masyarakat paling homogen di dunia. Kepadatan penduduk mencapai 336 jiwa per kilometer persegi, dan lebih dari setengah populasi tinggal di kawasan perkotaan. Pusat kehidupan modern Jepang berada di Tokyo, ibu kota sekaligus wilayah metropolitan terpadat di dunia dengan sekitar 37 juta penduduk. Di sana, gedung pencakar langit berlampu neon berdiri berdampingan dengan kuil-kuil tradisional, mencerminkan perpaduan antara teknologi tinggi dan warisan budaya timur yang khas. Yokohama merupakan kota terbesar kedua di Jepang berdasarkan jumlah penduduk, sekaligus pelabuhan utama negara tersebut. Kota ini terkenal dengan keindahan taman botani dan kawasan tepi laut Minato Mirai yang dipenuhi menara-menara modern, pusat hiburan, serta pemandangan laut yang memukau. Perpaduan antara ruang hijau dan kemajuan arsitektur menjadikan Yokohama salah satu destinasi wisata paling menarik di Jepang. Osaka, yang terletak di Pulau Honshu, adalah kota pelabuhan besar dan pusat komersial utama Jepang. Kota ini dikenal dengan arsitektur modernnya, kehidupan malam yang semarak, dan makanan jalanan khas seperti takoyaki dan okonomiyaki. Karena kekayaan kulinernya, Osaka sering dijuluki sebagai dapur Jepang. Sapporo, ibu kota Pulau Hokkaido di bagian utara, terkenal dengan bir Sapporo, resort ski, pemandian air panas, serta festival salju Sapporo yang menampilkan patung-patung es raksasa setiap tahun. Kota ini menjadi simbol perpaduan antara keindahan alam pegunungan dan budaya modern Jepang. Sejak sistem kereta api Jepang diprivatisasi pada tahun 1987, puluhan perusahaan transportasi bersaing di pasar regional dan lokal. Kereta api di Jepang dikenal karena keamanan, kebersihan, dan ketepatan waktunya. Sebagian besar masyarakat lebih memilih bepergian menggunakan transportasi umum atau sepeda dibanding mengendarai mobil pribadi, terutama di wilayah perkotaan. Jaringan rel kereta api Jepang membentang sepanjang sekitar 27.000 km. Simbol kemajuan transportasi negara ini adalah kereta peluru Shinkansen yang mampu mencapai kecepatan hingga 320 km per jam. Saat ini, Jepang juga tengah mengembangkan rute kereta maglev baru antara Tokyo dan Osaka yang diharapkan menjadi salah satu sistem transportasi tercepat di dunia. Selain jaringan kereta api yang maju, Jepang juga memiliki lebih dari 1,2 juta kilometer jalan beraspal. Masyarakatnya berkendara di sisi kiri, dengan batas kecepatan maksimum di jalan raya sekitar 100 km per jam. Negara ini menempati posisi kedua di dunia setelah Tiongkok dalam panjang terowongan bawah tanah yang mencapai sekitar 4.000 km.
Di jalanan Jepang, terdapat kategori mobil khusus yang disebut K-Car, yaitu mobil kecil berplat nomor kuning dengan desain sederhana dan efisien. Penggunanya mendapat potongan pajak dan asuransi, menjadikannya kendaraan populer di kota-kota besar. Jepang memiliki sekitar 593 mobil untuk setiap 1.000 penduduk dan merupakan produsen mobil terbesar ketiga di dunia setelah Tiongkok dan Amerika Serikat. Negeri ini juga menjadi tanah kelahiran berbagai merek otomotif terkenal seperti Toyota, Honda, Nissan, Mazda, dan Suzuki. Jepang seringkali dikaitkan dengan seni bela diri tradisional, seperti karate dan sumo yang telah menjadi bagian penting dari budaya dan identitas nasionalnya. Namun, masyarakat Jepang modern juga memiliki minat besar terhadap olahraga populer lainnya, seperti bisbol, sepak bola, golf, dan balap motor. Salah satu kebanggaan Jepang di dunia otomotif adalah sirkuit internasional Suzuka, yang merupakan salah satu trek tertua dalam ajang kejuaraan dunia Formula 1. Selain itu, Jepang juga menjadi tempat kelahiran budaya drifting, yang muncul pada tahun 1960-an dan kini diakui di seluruh dunia. Dalam bidang ekonomi, Jepang menempati peringkat ketiga dunia dalam hal produk domestik bruto atau PDB setelah Amerika Serikat dan Tiongkok. Meskipun memiliki sumber daya alam yang terbatas, Jepang mampu berkembang menjadi negara berteknologi tinggi dengan keunggulan dalam bidang robotika, elektronik, otomotif, dan pembuatan kapal. Negara ini merupakan rumah bagi berbagai merek elektronik terkemuka, seperti Sony, Panasonic, Canon, dan Sharp. Jepang juga dikenal memiliki tingkat pengangguran yang sangat rendah, hanya sekitar 3% dengan rata-rata pendapatan bulanan sekitar $2.600 AS. Budaya kerja di Jepang terkenal sangat disiplin dan menuntut dedikasi tinggi. Banyak pekerja hanya mengambil libur sekitar 10 hari per tahun, dan sebagian besar lebih memilih lembur atau tetap bekerja di akhir pekan. Fenomena ini bahkan melahirkan istilah khusus, karoshi, yang berarti kematian akibat terlalu banyak bekerja. Meskipun dikenal sebagai negara yang maju dalam teknologi, banyak perusahaan tradisional di Jepang yang masih menggunakan mesin faksimile dan mempertahankan cara kerja lama. Para manajer senior umumnya enggan mengubah sistem yang telah lama berjalan, mencerminkan perpaduan unik antara kemajuan teknologi dan nilai konservatif dalam budaya kerja Jepang. Kehidupan di Jepang juga terkenal dengan biaya perumahan yang tinggi. Pada tahun 2016 misalnya, harga rata-rata properti di Tokyo berkisar antara $4.000 hingga $8.000 AS per meter persegi. Apartemen kecil berukuran satu kamar sangat umum ditemukan di kota besar, dengan luas sekitar 10 meter persegi untuk ruang utama dan 5 meter persegi untuk dapur. Namun, luas rata-rata rumah di Jepang sebenarnya tidak terlalu kecil, yakni sekitar 95 meter persegi. Lebih besar dibandingkan dengan rata-rata rumah di Inggris yang hanya 76 meter persegi. Harga air rumah tangga di Jepang relatif mahal, sehingga banyak keluarga memilih untuk menggunakan kembali air bekas cucian. Selama musim dingin, apartemen sering terasa dingin karena sebagian besar bangunan tidak memiliki sistem pemanas sentral. Salah satu inovasi unik Jepang dalam bidang akomodasi adalah hotel kapsul, yaitu hotel berbiaya rendah yang menyediakan ruang tidur berbentuk kapsul. Hotel jenis ini sangat populer di kota-kota besar. Banyak tamunya adalah pria Jepang yang memilih menginap sementara setelah bekerja lembur, sedang mabuk, atau sekedar ingin menikmati waktu sendirian. Bahasa asing tidak terlalu umum digunakan di Jepang. Hal ini wajar karena sekitar 98% penduduk Jepang adalah etnis Jepang. Bahasa Jepang menjadi identitas kuat bangsa ini, dan bagi sebagian besar warga, tidak ada kebutuhan besar untuk menggunakan bahasa asing dalam kehidupan sehari-hari. Bagi orang asing yang tinggal secara permanen di Jepang, beradaptasi bukanlah hal mudah. Anda akan selalu menjadi pusat perhatian, dan bahkan setelah tinggal selama puluhan tahun, banyak orang Jepang tetap akan memperlakukan Anda sebagai orang luar. Pujian sederhana seperti, "Anda hebat, bisa menggunakan sumpit," seringkali menunjukkan jarak kultural yang masih terasa. Salah satu alasan mengapa Jepang tetap homogen adalah faktor geografis dan kebijakan imigrasi yang sangat ketat. Sebagai contoh, pada tahun 2014 terdapat sekitar 5.000 permohonan status pengungsi, namun hanya 16 yang disetujui. Bahkan jika seseorang berhasil mendapatkan pekerjaan impian di Jepang,
tetap sulit bagi orang asing untuk sepenuhnya diterima sebagai bagian dari masyarakat. Hal ini juga dialami oleh warga keturunan Asia Timur seperti Korea dan Tiongkok yang menetap di Jepang. Dalam bidang pendidikan, persaingan di Jepang sangat tinggi. Biaya sekolah cukup mahal, dan sejak kecil anak-anak sudah dituntut untuk belajar keras demi mencapai kesuksesan. Tekanan dari orang tua dan guru sangat besar, karena sistem nilai di Jepang menekankan kerja keras, disiplin, dan prestasi. Budaya layanan pelanggan di Jepang juga sangat khas. Berbeda dengan di Barat, staf toko di Jepang akan menyambut pelanggan dengan sopan tanpa mengganggu. Mereka tidak akan menawarkan bantuan berlebihan, melainkan menunggu hingga pelanggan siap membeli sesuatu. Bagi masyarakat Jepang, pelayanan yang baik berarti menghormati kenyamanan dan privasi pelanggan. Citra mode Jepang seringkali dianggap eksentrik, penuh warna, dan nyentrik, sebagaimana yang sering muncul di internet. Namun, kenyataannya sebagian besar masyarakat Jepang berpakaian sederhana dan rapi. Hanya sebagian kecil anak muda di kawasan seperti Harajuku yang mengenakan gaya ekstrim dengan rambut berwarna cerah dan pakaian unik. Sebaliknya, banyak wanita Jepang mengagumi gaya busana Eropa yang dianggap elegan dan modern. Penggunaan masker medis sudah lama menjadi kebiasaan umum di Jepang. Mereka memakainya saat musim dingin untuk mencegah infeksi, pada musim semi untuk menghindari alergi serbuk bunga, dan di musim panas untuk melindungi diri dari debu. Jepang juga dikenal sebagai negara dengan industri hiburan yang unik dan berpengaruh global. Acara televisi mereka seringkali menampilkan konsep yang tidak biasa, bahkan ekstrim, namun tetap menghibur. Masyarakat Jepang juga gemar bernyanyi karaoke, hiburan yang memang berasal dari negara ini. Selain itu, anime dan manga menjadi jendela budaya Jepang yang memperkenalkan cara berpikir, nilai, dan imajinasi bangsa ini ke seluruh dunia. Masakan tradisional Jepang umumnya berbasis nasi, disajikan dengan sup miso, dan berbagai lauk musiman. Hidangan pendamping biasanya terdiri dari ikan, sayuran acar, dan sayuran rebus atau tumis. Makanan laut sangat umum dan sering disajikan mentah dalam bentuk sashimi atau sushi, namun juga bisa dipanggang atau direbus. Meskipun sake dikenal sebagai minuman khas Jepang, bir tetap menjadi minuman paling populer di negara ini. Orang Jepang jarang mengundang tamu ke rumah, dan lebih sering bertemu atau berbisnis di restoran dan kafe. Dalam budaya Jepang, memberi tip tidak lazim dan bahkan bisa dianggap tidak sopan, karena pelayanan yang baik sudah dianggap sebagai bagian dari tanggung jawab profesional. Keunikan Jepang juga terlihat dalam inovasi kulinernya. Negara ini terkenal dengan kombinasi rasa yang tidak biasa, seperti es krim rasa udang, tomat, atau wasabi, serta minuman ringan seperti Pepsi rasa mentimun. Eksperimen cita rasa seperti ini mencerminkan kreativitas masyarakat Jepang yang selalu ingin mencoba hal baru tanpa kehilangan ciri khasnya. Jepang memiliki angka harapan hidup tertinggi di dunia, yaitu sekitar 83,7 tahun. Hal ini mencerminkan gaya hidup sehat, pola makan seimbang, dan sistem kesehatan yang maju. Masyarakat Jepang dikenal sangat menjunjung tinggi keteraturan dan disiplin. Mereka hidup dengan rasa tanggung jawab sosial yang kuat, namun tekanan untuk mematuhi norma sosial juga tinggi. Tidak jarang seseorang melaporkan tetangganya kepada polisi, hanya karena masalah sepele seperti cara membuang sampah atau memarkir kendaraan di tempat yang salah. Dalam kehidupan sosial, budaya kesopanan dan kerendahan hati sangat dijunjung. Pria Jepang umumnya berhati-hati dalam memberikan pujian kepada wanita, terutama jika tidak terlalu mengenal mereka. Sejak kecil, masyarakat Jepang diajarkan untuk tidak menonjolkan diri dan tidak mengganggu orang lain. Karena itu, seringkali justru wanita Jepang yang mengambil langkah pertama dalam menjalin hubungan. Bagi banyak wanita Jepang, keamanan dan stabilitas finansial merupakan hal penting. Jika seorang pria tidak memiliki pekerjaan tetap atau tabungan yang memadai, kemungkinan untuk menikahinya sangat kecil.
Kehidupan di kota besar seperti Tokyo juga diwarnai dengan keramaian jam sibuk, terutama di pagi hari. Namun meskipun suasananya padat, semuanya tetap teratur dan terkendali. Berbeda dengan kota-kota besar lain seperti New York atau Toronto. Jepang bisa digambarkan sebagai kekacauan yang indah, padat, dinamis, dan penuh tekanan sosial, tetapi tetap berjalan dengan harmoni yang mengagumkan.